juga tetap mengapresiasi teman-teman dari di luar kelas ini atau yang bersifat teman-teman kita di luar mahasiswa saya yang bergabung di sini. Bisa ngelihat wajah Babe secara live di sini. Nah, gini Be, kita pengen banget dengar di kondisi yang sekarang ini sedang kita sama-sama hadapi, dari Babe sendiri, barangkali nanti bisa menyampaikan tentang apa yang Babe lakukan gitu, dalam situasi yang demikian hampir semua ya. Artinya staf hotel, Babe sebagai seorang GM saja mau melakukan apapun barangkali nanti ya untuk bertahan ini tadi. Nah, kebetulan anak-anak mahasiswa saya ini adalah jurusan kewirausahaan, Be. Oke. Jadi kewirausahaan barangkali nanti Babe lebih banyak sampaikan kepada teman-teman usaha gitu ya, usaha apa yang kemudian kira-kira Babe sudah lakukan. Nah, untuk teman-teman semua, saya memanggil beliau adalah Babe karena memang beliau sangat kita hormati. Hampir semua GM-GM muda itu pasti sudah pernah kena tangannya Babe ini. Nama aslinya Bambang Mintosi, silakan dicatat teman-teman nanti kalau saya ngajukan pertanyaan. Bambang Mintosi, tapi hampir tidak dikenal, lebih dikenalnya sebagai Pak Beng. Beng. Kalau dilihat dari profilnya, pastinya beliau cukup senior. Nah, beliaulah yang sebuah kehormatan buat saya untuk pertama kali saya ajak kita ngobrol di sini. Nah, silakan Pak Beng, sudah ada 91 audiens. Wow, keren ya. Ya, terima kasih Mas Rizal, Bray. Ya, Mas Bray, Bro, apa kabar semuanya ya, teman-teman AMTA dan juga yang di luar AMTA. Keren banget nih, kalian sudah di sini nih, bareng-bareng kita belajar survive ya. Kalau sehari-hari, saya memang di Star Hotel, tapi kebetulan ini udah hampir 3 bulan di rumah, kan gitu ya. Jadi hotel cuma cukup dikelola dari rumah aja lah, orang juga nggak ada yang dijual. Jadi gini, survive-nya kalau secara hotel pasti 11-12, hampir semuanya jualan F&B, jualan isolasi, jualan lunchbox, kemudian cleaning sanitasi, kayak gitulah ya pasti semua hotel. Beruntunglah teman-teman yang hotelnya ownernya cukup ya. Karena begini Om, buat yang tidak terdampak, itu pasti mereka akan bilang, santuy aja Bray, semangat Bray, tenang coy, gitu ya? Kayak gitu. Ya. Cuman, buat yang terdampak ini nggak semudah itu. Buat yang terutama dirumahkan dan nggak digaji. Satu hal lagi, kebetulan nggak punya kemampuan. Kan kayak gitu kan? Nah, jadi saya kebetulan kan juga sebagai pegiat pariwisata, aktivis. Jadi kalau ini kita hanya diam diri saja, yang nggak terima tuh perutnya. Perutnya kan harus diisi. Nah, kayak gitu. Ini kan kebetulan kan teman-teman mahasiswa ya, banyak kan ya. Iya. Nah, kebanyakan yang ya, kebetulan jurusannya ini lagi pelajaran wirausaha nih. Apa sih kira-kira? Ya, kalau yang saya udah lakuin, saya sih nggak mau ngelaba yang enggak aja. Saya ngelakuin yang bisa dilakuin. Jadi peluang itu menurut saya adalah yang sulit didapat. Itulah peluang. Itulah peluang. Yang sulit didapat itu peluang. Ya, itulah. Ya. Karena kan saat ini kan apa sih semuanya orang bicara new normal ya. Semua orang bicara new normal. Cuman praktiknya pada belum lakuin. Pada masih menunggu saja ini. Nah, karena saya sudah 3 bulan nggak digaji, saya banting setir. Nah, kayak gitu. Gengsinya dibuang dulu nih. Sorry. Serius nggak digaji, Be? Enggak. 3 bulan. 3 bulan THR juga enggak. Jadi ya maklum lah kita mau nggak maklum gimana keadaan kayak gini.
Iya, iya. Makanya keadaan owner kan beda-beda, ya. Keadaan Oke. properti beda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, ini Mm-mm. mentalnya dulu. Yang pertama mental dulu. Oke. Mentalnya Mm-mm. temannya banyak, kayak gini kan. Mm-mm. Yang Mm-mm. ngalamin bukan hanya kita, hampir semua ngalamin. Mm-mm. Itu cara Iya, memotivasi dulu, cara memotivasi. iya, Nah, iya, iya. kemudian gimana cara cara survive-nya gimana, Be? Kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Survive-nya ini eh, kan sudah tahu ini zamannya sudah berubah. Semuanya serba online. Mm-mm. Orang mau keluar takut, Mm-mm. ya kan? Nah, Mm-mm. padahal kita-kita ini yang punya imunnya kuat, katanya sepanjang kita pakai Mm-mm. masker, sepanjang kita jaga Mm-mm. jarak, sepanjang kita Mm-mm. imunnya kuat, ini kan mestinya Mm-mm. peluang buat teman-teman muda Oke. ini, peluang ini. Apa aja sih Iya, iya. peluangnya? Ini kita bicara survive karena di rumah saja ini ya. Survive-nya gimana Mm-mm. gitu kan? Nah, di era Iya, pandemi. Nah, iya. contohnya yang Mm-mm. paling mudah itu jadi reseller paling mudah. Paling mudah Reseller, jadi reseller. reseller Oke. ya ngejualin barangnya teman-teman. Mm-mm. Ya, itu Oke. kan nggak pakai modal, juga bisa dropship kan, nggak pakai modal Mm-mm. lagi, cuman murni perantara. Cuma komunikasi aja yang penting ya, B. Ya, Heeh. ya. Kemudian kalau mau kreatif lagi, jadi kurir. Kurir. Kurir, jadi nganter-nganterin pesanan atau Mm-mm. ibu-ibu yang takut belanja, kita yang belanjain. Mama yang takut Mm. belanja itu kita yang belanjain. Dari deket-deket kos-kosan aja dulu deh. Bener ya. Nah, Iya, 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 B. Oke. eh, Ah. itu Karena itu kita juga justru malah peluangnya itu adanya ketakutan orang tuh keluar rumah ya, Be ya. Yang mungkin yoi. ibu-ibu yang jadi kita masuk menawarkan jasa kurir tadi. Wah, luar biasa. Oke. Nah, terus ini nih, Bray. Terus ini kan kalau anak-anak mahasiswa kalau di rumah ngapain sih sukanya? Kalau mama kan Hmm. drakor ya. Kalau mama kan drakor, mama. Kalau mahasiswa sukanya apa sih? Nah, Ah, kalau mahasiswa kan PS kayak gitu. iya, Nah, coba iya. yang temen yang punya PS disewain, Ah, dianterin. Nah, oke. ini ini adalah survive. Kalau dulu sebelum pandemi gampang, Mm-mm. mahasiswa jadi barista kayak gitu gampang, pasti jadi barista Mm-mm. kayak gitu kan. Nah, sekarang kan Mm-mm. tempat tongkrongan aja jarang orang nongki. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Iya, jadi iya, iya, iya. mungkin kira-kira posisinya atau profesi apa saja sih B yang kira-kira ini nanti bakalan diminatin itu? Mm-mm. Cleaning service. Ya, cleaning service pokoknya yang kaitannya dengan kesehatan itu pasti diminatin. Mm, mm, Ya. mm, mm. Hmm. Kemudian konten kreator. Ya Hmm. ini udah mulai ini. Ini Mas Nizar sudah mulai bikin konten kreator. Udah mulai. Ini Gitu nanti ya, Be ya. 3, 4, 5, 6 kali pasti terendorse. Pasti nanti ada yang endorse. Ya. Supportnya Jadi ya, ini Be. teman-teman. Oh pasti, pasti. Ini kayak gitu difokusin terus, ini terus. Iya, iya, Be. Nanti Iya. nyari narsum-narsum yang mempunyai Insya kapasitas bisa Allah. memberikan inspirasi kan kayak gitu. Hmm. Hmm. Cuman ini simpel nih Om, pesan-pesan Ya. gua sih Ah, jangan nganggap enteng nanti pasti akan normal. Enggak, menurut gua nggak akan normal tahun ini. Corona ini, Be. Iya, menurut gua nanti Aduh. posisinya ya kita harus menyesuaikan. Hmm. Jadi ini Ya, adalah cepet-cepetan ya ini kreatifnya ya kita-kita ini beradu kreatif nih sama teman-teman yang lain. Jadi kalau urusan uh, kreatif. Mm-mm. Iya. ya ini sekarang nih sorry nih banyak ini anak-anak mahasiswa yang punya kemampuan untuk ngajarin anak-anak door to door tutorial. Nah, Door to door tutorial. Tutor. tutorial ya.
Jadi kan karena kan yang ditakutkan emak-emak itu kan keluar di kerumunan. Ya kita tentunya kita dengan APD lengkap dong. Kita datang dengan APD lengkap. Kita dengan apa namanya gun shooter, tempor apa namanya termometer yang memang benar-benar kita sendiri sudah udah confident kayak gitu. Jadi kemudian hal-hal lain untuk survive itu MLM Om. MLM. Wah, malah sekarang malah nanti akan seperti itu. Ya. Jadi ya model resellerin lagi, diginkan lagi. Nah, saya udah jalan ini. Udah jalan dan cukup lumayan. Kira kurang lebih ya udah jalan kurang lebih 4 minggu deh. Jadi ngejalanin reseller produknya itu yang emang diminati emak-emak. Saya nggak modal apa-apa. Kalau di sosmed kayak gitu kan pasang iklan di Instagram, kemudian di Facebook. Ternyata ada yang lebih barangkali bisa dijalanin teman-teman. Dijapriin Om. Dijapri. Oke. Jadi personal. Dijapri. Karena ini ya dijapri saja. Pasti nyangkut. Dan ini gue udah lakuin ngejapri 15 gitu. Alhamdulillah nyangkut 3. Ya, setiap hari kayak gitu. Jadi ini sorry nih sehari dapat profit 300 gitu dapat sekarang. Nah, nanti bisa cerita sedikit mengenai itu boleh. Ingin bergabung juga di situ. Gitu. Iya. Siapa aja ini teman-temannya banyak banget ya. Keren ini, keren. Keren. Jadi iya, ada lagi nggak kira-kira ide bentuk yang sesuai dengan kondisi sekarang? Ini jualan frozen food. Frozen food yang tahan lama. Ya, yang tahan lama. Ya. Kayak nugget gitu ya, Yoi. Ini lifestyle-nya ini sekarang kayak gini pasti kita belinya yang kata Jack Ma aja bilang the most important thing survive. Survive dulu, yang penting survive dulu. Karena kita nggak tahu ini pengamat ekonomi manapun semuanya kan baru prediksi. Kemarin katanya prediksinya kalau udah 16.000 akan turun. Ternyata sekarang sudah hampir 22.000. Ya. Jadi sulit banget. Satu sisi orang pengen pelonggaran. Satu sisi dokter jangan kemana-mana. Jadi ini sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita ini kita well prepare. Sekarang prepare. Jangan belanja yang nggak perlu. Udah. Ya, betul-betul hemat gitu ya, ya. Nah, ini tuh anak-anak muda yang kreasi masker kreator dong. Masker yang model-model kalau perlu personal face kayak gitu. Iya. Saya mau tuh nanti kalau ada yang personal face-nya Babe, saya mau beli. Chuck Norris ya. Ini sekarang Chuck Norris. Kemarin Ip Man. Nah ya. Tuh Tata juga ada ya. Jojo, Tata. Wah. Ya, nah pertanyaan saya kalau saya ingin sampaikan ke teman-teman yang hadir di sini bahwa ternyata tidak ada kata gengsi di tengah kondisi seperti ini. Gengsi mati. Gengsi mati ya. Nah, karena saya melihatnya begini, Babe yang sudah top level ya, GM kemudian juga aktivis. Bahkan wakil ketua PHRI DPD Jateng ya, Be? Oke. Yoi. Itu sekarang hanya LMM tuh, Be ya? Ada lagi, Be, yang lain yang Be lakukan? Ini produk gua nih, tuh lihat nih. Tuh lihat sembako, deliver sembako. Ini deliver sembako.
Ya. Oke, itu masuk ke reseller. Nah, iya, sembako. Jadi kalau sembako gini, kan nggak punya modal, minta DP dulu. Budgetnya berapa? Kontennya apa? Nah, kita itu nyari grosir. Jadi margin 1.000-2.000 perak, tapi ini rutin kalau sembako ini. Tuh, ya. Melalui yang ini tadi ada sekitar. Iya, melalui personal. Yes. Itu tadi ya, Be. Oke. Ya, kan banyak ini misalkan mahasiswa-mahasiswa ngubungin Basnas. Bantuan zakat. Nah itu, Pak, kalau mau nyalurkan sembako, boleh dong Pak, kita yang deliver Pak. Nah, teman-teman mahasiswa itu bertiga datangin kami mahasiswa nih Pak, pengen survive, kayak gitu, ngubungin Basnas. Ya, atau yang suka nulis, jadi penulis lepas. Ya, jadi bisa tuh kalau nulis lepas itu honornya 200.000. Kalau nulis lepas. Jadi ini kan karena kan wirausaha kan. Ini kan wirausaha mata kuliahnya. Betul. Nah, jadi coba lihat yang teman-temannya di kos-kosan. Sregep-sregepe mahasiswa, sregep-sregepe mahasiswa pasti ada yang malas. Ngapa-ngapain. Nah, itu juga peluang. Ya. Serajin-rajinnya mahasiswa. Serajin-rajinnya mahasiswa yang kos, pasti ada yang males. Males nyuci, males segala macam. Sini, Bre. Nah, itu yang harus ditangkap. Gitu ya. Gue yang beresin nih, gue yang bersihin semuanya gitu ya. Gue ini GM, delivery order, man. Delivery order. Serius, Be? Nah, serius. Cek ombak malam-malam, lihat harga pasar. Oke. Ya, lihat harga pasar tradisional, kemudian ditulisin harganya, ya, kemudian dijapriin. Lu kalau mau belanja ini, ntar gue yang belanjain. Tapi lu kirim dulu, transfer dulu ya. Nah, udah kayak gitu, kita yang belanja, kita dapat margin dari pasar, terpaut sedikit. Itu kan kebutuhan sehari-hari. Ini juga teman-teman hotel bisa lakuin banget bisa. Orang-orang F&B terutama. Ya. Iya. Ini juga sebagian audiens kita teman-teman hotel, B. Ya. Nah, ya lanjut, B. Ya. Kalau teman-teman hotel ini kan, mohon maaf ini masih terlena, ini masih happy-happy aja ini. Ya, padahal secara umum kekuatan kita paling banter kan sampai akhir Juli. Kekuatan kita lah, kekuatan finance kita semua. Mau owner, mau apapun. Dan nanti belum tentu akan seramai sekarang. Nah, siap mental teman-teman ini siap tidak nih? Hanya masuk 20 hari misalkan, atau 15 hari ke depan nanti, sampai bulan Agustus. Iya. Ini kesiapan mental yang penting, mentalnya jangan sampai down, jangan ngegrundelin, jangan cuman mengeluh, jangan ngarapin perusahaan berlebihan. Karena perusahaan juga tidak bisa survive. Masalahnya pemerintah kan belum hadir, PLN kan. Nah, itu dia. Pusing ini, pas biasa di Tempo nih. Nah, iya. Tempat saya udah dimatiin malah. Saya ada 2, yang satu udah saya matikan, B. Ada 2 area. Oke, jadi nah sekarang gini, supaya orang langsung action, B. Tidak menunggu. Jujur yang Mbak Be sampaikan tadi, termasuk saya barangkali, itu masih merasa bahwa ini mungkin hanya tinggal 1 bulan lagi lah, besok sudah normal lagi atau apa. Tadi Mbak Be sempat menyampaikan bahwa jangan berharap. Gitu. Bahkan kita akan terus hidup bersama corona nantinya, barangkali bisa. Yeah. Nah, artinya kesadaran ini yang perlu harus kita pahami untuk selalu mentalnya itu kan yang harus disiapkan bahwa ketika kemudian pemerintah menyatakan bahwa oke lah sekarang kita hidup normal gitu ya, tapi tetap dengan standar gitu ya. Apa yang terjadi dengan industri hotel, B, di awal-awal itu, B? Belum tentu akan langsung ramai. Ya, perlu modal kerja. Pertanyaannya apakah ada stimulus modal kerja dari pemerintah?
Apakah ada stimulus? Nah, kalau tidak ada, bagaimana kita survive-nya? Nah, ini mengolah sekarang banyak yang dilakukan, kalau belum ya lunch walk, kemudian jual barbecue ke tempat keluarga-keluarga, 10 orang, hotel preparing misalkan. Sebentar B, sekarang kita beralih ke kalau tadi secara personal teman-teman ya yang ingin berwirausaha secara personal, sekarang barangkali Babe bisa share untuk teman hotel. Barangkali nanti meskipun sebagian sudah menjalani, tapi barangkali ada ya sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Silakan B. Ya, yakin jujur ya, sebenarnya hotel saya pun juga sudah tidak bisa survive sama sekali, nggak ada anggaran, nggak ada apapun. Nah, untung makanya sedikit bisa. Ini sebenarnya sudah nggak ada sama sekali. Harusnya udah ditutup harusnya. Nah, buat teman-teman yang masih pengen survive, beberapa peluang yang mungkin bisa diambil adalah ada nggak menjual barbecue teman-teman orang-orang kaya itu 10 orang ya dengan protap yang sangat ini menghadirkan chefnya. Jadi benar-benar kita memasak di keluarganya dengan suasana barbecue, tetap jaga jarak, ya. Semuanya staff kita bekalin dengan glove, dengan apa namanya face standar. Ya, standar itu. Kemudian seluruh kan ini pasti Jogja terutama itu nanti pasti pemerintah akan memutar meetingnya ketika mulai itu nanti di lingkungan Jogja dulu. Nggak akan keluar Jogja. Nah itu supaya dapat giliran, pandai-pandai saja menawarkan konsep setup yang paling memenuhi standar keamanan. Konsep kayak modelnya, mungkin tidak bisa langsung secara gathering jumlah banyak, ya, paling tidak dari model-model family style gitu ya, Be ya. Iya, kemudian barangkali membuat konsep bagaimana lift itu modelnya injakan. Lift maksudnya? Lift dibuka, liftnya itu dibukanya pakai kaki diinjak. Tidak langsung tangan ya? Ya, kemudian mencet tombolnya juga diinjak. Sama juga apa namanya pencucian hand sanitizer juga injakan. Karena kan ini kan teman-teman yang punya modal, punya uang, ini cepet-cepetan curi start. Oke. Cepet-cepetan curi start. Ya, kirim video bahwasanya tempatnya, karena saya nggak ada biaya sama sekali. Ya, pakai APD lengkap. Ya, depannya mungkin di receptionnya dikasih apa namanya pembatas kaca kayak gitu. Ya kan? Kemudian di meeting room-nya satu sama lain disekatin juga pakai mika atau di setup satu meja satu orang, mic-nya nggak boleh disentuh juga, kecuali yang nyentuh hanya petugasnya saja, ya. Petugasnya pun juga pakai glove. Nah, saya yakin ini kan kalau ada satu operator besar yang sudah memulai itu, karena dia di Jakarta, kemarin saya lihat videonya, karena di Jakarta dia sudah melayani para medis. Nah, sehingga apapun bentuk pelayanannya sudah memenuhi standar minimum kan gitu. Ini yang penting, meyakinkan stafnya sama gini. Oh mungkin nanti saya nggak tahu melalui HGM atau melalui HGMA. Seharusnya Om Nizar bisa memfasilitasi untuk yang mereka yang sudah mempunyai sertifikasi untuk menularkan ilmunya, agar bangkitnya bersama nih. Kita bangkit bersama. Bagaimana Rumboy itu menanganin kebersihan sanitasinya secara standar minimum yang sudah kemarin diluncurkan. Ya. Nah, itu segera diaplikasikan. Kemudian mungkin minta bersama nanti pemerintah, agar pemerintah Jogja tidak keluar Jogja dulu. Meetingnya semuanya cukup di dalam Jogja saja. Ya, supaya nanti pajaknya juga masuknya ke Jogja. Nggak keluar, kan begitu. Iya. Nah, itu mesti, saya yakin Om Nizar bisa sama teman-teman. Ya, sama-sama teman-teman hotel
untuk Iya, iya. apa namanya Secara kompak gitu ya, Be, ya. meminta pemerintah Meminta. tenaga Iya. kita. Oke. Nah, berarti kalau untuk sekarang, Be, Star Hotel tutup atau buka, Be? Agak ini Om, agak apa namanya? Agak Ya, suara hilang. gema. Ya. Oh, Gema. Oke, sekarang Nah, udah oke, masih? udah sip. Oke. Masih, udah, oke, udah. Star sekarang buka atau tutup, B? Udah pengennya tutup saja sudah, karena udah nggak bisa. Tapi ya mohon maaf kan, owner kan punya, ya saya sih sudah menyarankan tutup saja dulu. Masalahnya kita ada apartemen, jadi bebannya, nah ini tidak bisa. Jadi kalau kami sih sudah masih bisa bertahan tuh udah alhamdulillah lah. Bagaimana dengan Karena karyawan, B? Semua, B? ya saya pikir hampir sama Di rumah 11-12 dengan tempat lain ya. Iyalah, ya, ini ya. menjadi apa, mohon maaf nih bukan riak ya, bukan riak, sekali lagi bukan mau sombong. Kenapa saya mewakafkan biar saya nggak dibayar lah, yang penting karyawan dapat bayaran kan gitu. Insya Allah, ya. Karena kan kalau ini mohon maaf loh, kalau yang dipotong yang di bawah, potongannya berasa besar buat karyawan, owner motongnya nggak akan berasa, kan begitu. Iya. Jadi kami mencoba dibalik, yang dipotong dari kami dulu. Cuman ya tetap itu juga belum bisa. Kalau nanti bulan depan masih kayak gini, nggak tahu. Saya juga nggak tahu mau jadi gimana. Secara pribadi, saya bisa survive. Banyak hal yang bisa kita lakuin, banyak banget. Iya, ya, orang kita kreatif. bisa jadi. Ya. Apapun bisa, apapun. Kenapa nggak jadi pet grooming? Udah pernah belum kepikiran pet grooming? Belum. Nah, pet grooming itu jadi bagaimana kita ngedandan, mendandanin, mandiin, ya kita mandiin seperti itu. Ini peluangnya ada terus di sekitar kita tuh ada terus. Ada ya. Saya masukin lagi nih pet grooming. Teman-teman mahasiswa bisa dicatat itu nanti beberapa hal yang dimunculkan Pak Babe. Sama ini, kalau teman-teman Bray, teman-teman mahasiswa itu kan banyak nih perusahaan-perusahaan apa namanya newcomers yang lemah di sosmed. Kenapa nggak menawarkan diri menjadi adminnya? Jadi adminnya ya. Ya kayak kita saya gini udah kelabakan kan kalau harus apa bahasanya anak-anak sekarang. Iya, padahal bukan sekarang ini mau tidak mau harus melakukan sosmed. Ini contoh sekarang ini, kita udah nggak usah diajarin pakai Zoom, harus bisa kan? Sekarang ini. Udah nggak ada ngajarin. Nah ini mau tidak mau. Ya salah satu contohnya gini, We. Itu yang pada saat saya menyampaikan, saya akan menyampaikan namanya live di Instagram. Nggak ada tuh yang nanya, Instagram tuh apa? Saya nggak punya, nggak ada, Be. Jadi semuanya punya. Ternyata mahasiswa ini semuanya. Ya. Nah, jadi menyesuaikan admin sosmed ya, admin sosmed yang memang sehari-hari admin sosmed, ya. Kan? Oke. Ya. Betul. Ini kalau produk yang ke depan yang bakal ngetren apa? Polis asuransi itu bakal pasti ngetren nanti. Polis asuransi ya. Ya. Yang berkaitan lah ini kenapa ini? Misalkan ini orang berbicara masalah imun ya. Masalah imun itu nanti menjadi isu yang menarik. Mari kita garap bagaimana menjual vitamin C. Menjual vitamin C. Nah, ini pastilah sekarang ini. Ya, empon-empon. Empon-empon. Ya. Itu pasti. Cuman ternyata ya itu, saya dikasih tahu sama teman saya harus rajin japri. Kalau kita belum punya apa namanya Instagram bisnis, belum punya Facebook Ads, kita rajin japri saja. Oke. Mengenai mengenai mengembangkan usaha dengan cara japri itu tadi, Be. Ini barangkali perlu
terkadang saya kalau kan saya juga sering dapat tuh ya, gitu ya, dari teman juga. Cuma kalau bahasanya itu sudah bahasa kopas gitu ya, justru malah nggak malah saya ignore gitu, malah saya abaikan gitu. Jangan kopas. Iya, ya justru barangkali mungkin ini bisa disampaikan. Itu tadi benar-benar kayak kita di hotel kan greet guest by name kan gitu ya. Yes. Jadi ya. Ya itu barangkali perlu sekali itu, karena memang kalau cuma kopas-kopas doang, kami jual ini, kami jual ini, dan semua sama dapatnya, pasti nggak akan dibaca juga kan. Basi nggak dibaca. Ya. Jadi langsung kemudian benar personal gitu ya. Ada benefitnya bahwasannya kalau beli tempat gua ini, lu juga sudah jadi ngamal loh. Ini sebagian kita berikan kok ke yang lebih butuh. Kayak gitu. Itu nanti seleksi alam, lama-lama akan jadi repeater sendiri. Gitu. Iya, konsepnya sama dengan greet guest by name gitu kan, tamu jadi lebih bisa. Ini coba sekarang Om Nizar Japri Mas Dewo. Gue punya dagangan ini nih, dibeli dong. Nah, misalkan Dewo saben 2-3 hari di Japri. Satu kali pasti akan beli. Sepanjang memang kebutuhannya itu digunakan kan gitu. Iya. Oke. Ya kayak misalnya saya mau promo ke Babe ya, kan gitu ya, di depannya gitu ya. Yo. Ke Dewo, bro. Ini diambil pekewuhnya aja. Diambil di pangku aja kita ini udah. Langsung ya. Oke. Nah, jadi teman-teman. Ini sorry. Orang-orang hotel itu rata-rata kan konsumtif, rata-rata konsumtif kan. Iya. Halo. Iya. Jadi ini jadi gini Om, simpelnya peluang kalau sebagai mahasiswa ya, peluangnya itu lihat di sekeliling. Apa yang kita cari susah itu adalah peluang. Oke, sebentar. Apa yang kita cari susah? Cari susah itu adalah justru peluang. Ya. Nah, kemudian sekarang kalau teman-teman mahasiswa ini memanfaatkan jaringan teman-temannya yang dimakan, menawarkan barang teman-temannya dulu. Kalau nggak punya uang, dropship. Kalau nggak punya uang, dropship. Oke. Ya. Nah, kalau buat konten kreator. Konten kreator. Ya tadi. Ya. Kemudian tadi Babe bilang sorry Be. Tadi Babe bilang konten kreator itu saya juga nggak ngerti bahwa Babe tadi mengatakan ini sudah masuk ke dalam definisi konten kreator gitu ya. Gimana bisa dapat kita kan lagi cari uang di sini, saya mungkin barangkali cuma nambah follower aja Be gitu loh. Belum. Kan startnya kan dari kayak gitu. Nanti setelah nanti ada orang yang punya produk atau apa-apa sambil slip-slipin dikit. Dislip-slipin dikit, lama-lama dibeli. Ini kan contoh. Ini ada pesan iklan sedikit. Nanti lama-lama kalau followernya sudah mulai banyak, punya followernya banyak, pasti akan dicari. Nah, karena kontennya ini keren, kontennya selalu up to date, kontennya selalu menginspirasi, maka orang-orang itu pasti nanti akan endorse atau beriklan. Oke. Ini juga makanya sebetulnya yang mahasiswa yang muda-muda ini jauh lebih punya. Kalau saya mungkin hanya bisa begini kan gitu, karena kita sama-sama. Ya. Kan mereka mungkin bikin video gitu ya, Be ya. Saya bikin semacam kayak video singkat, video apa. Nah, ini kan sekarang sebetulnya ini Om Nizar ini sudah memberikan salah satu kiat mengajarkan kewirausahaan.
Nah, kiat ini bisa dijual di dosen yang lain. Bisa dijual di dosen yang lain. Caranya cukup kita mengundang undang saja pengusaha untuk bicara kiat-kiat suksesnya. Kan sudah. Nah, Anda sudah memberikan jualan kalau memang kalau belum rupiah minimal sudah menjual amal. Ya. Nah, minimal menabung. Ya. Ya, ya, iya, Be. Jadi ini saya yang penting intinya kalau saat gini apa? Iya, gimana terus, Be? Terus. Saat ini tuh yang penting berpikir positif dan bersyukur, udah. Itu dulu. Iya, sebetulnya saya sudah masuk ke sesi kita menjawab pertanyaan, tapi saya juga agak bingung ya, kenapa kok saya nggak muncul kolom-kolom komennya audiens. Ini Babe kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Karena mungkin mereka pada cicat sendiri-sendiri sih. Oh gitu. Oke, teman-teman PH, guys, oke, fokus ya untuk kemudian apa yang ingin kalian bisa tanyakan ke Babe. Tidak apa-apa, katanya orang lawas pakai topi. Katanya orang lawas pakai topi. Siapa tuh Be yang ngomong, Be? Tuh, saya nggak bisa lihat di sini. Itu mahasiswa saya apa bukan? Kalau mahasiswa saya. Nah, ini bagus nih, Sakti nih. Nggak usah ambil untung gede dulu. Yang penting jalan, betul. Oke. Nah, mau tanya apa, Alif? Alif mau tanya apa ini? Alif Budi Pray, boleh? Oke, Alif. Mari kita sharing, ya. Oke. Tapi langsung ya, Be, lihat di situ. Ya. Out of the topic nggak masalah, sepanjang kita bisa sharing. Aib, ya. Boleh, ini apa? Kita sama-sama belajar kok. Iya. Ayo guys. Ya, silakan. Ayo, Lip. Yang bertanya, apakah boleh terkumis? Oh, di perhotelan boleh kumis apa enggak? Enggak boleh, karena ini kan di rumah. Karena 3 bulan. Kalau di hotel lagi di servis ya. Cuman beberapa ini pasti pada kumisan karena pakai masker kali ya. Oke. Ya ini nggak boleh kayak gini. Ini karena saya kan work from home. Saya nggak pernah masuk. Saya di rumah doang ya. Jadi nggak pernah ngantor. Jadi kalau ngantor ya nggak kayak gini lah. Nggak sangar kayak gini. Iya. Oh, kalau udah ngantor itu kayak yang di flyer itu loh, kayak James Bond. Ya. Babe itu. Ya kayak gitu, rapi kayak gitu. Iya. Guys, anak-anak PH silahkan. Mulai rapi. Oke, Afif. Thank you. Mulai saya coba buka. Artinya buka mulai dengan tatanan yang benar. Oke. Tatanan yang benar artinya ya mencoba. Oke. Ayo anak-anak PH. Bisnis. Ya. Masukin izinnya dipersulit atau tidak? Ya izinnya sih saya pikir nggak akan dipersulit ya. Izin-izinnya bisa dipermudah. Oke. Ini apa lagi nih? Bentar. Izin mungkin barangkali gini, Be. Tadi kita ada beberapa B. Bisnis F&B di masa pandemi gini gimana kalau dari pegawainya yang dirumahkan? Ya pegawainya yang dirumahkannya kan banyak dirumahkan. Kan semuanya banyak dirumahkan. Ya belajar survive dulu sambil menunggu situasi. Saya kan juga dirumahkan. Ya, sebagai pegawai saya juga dirumahkan. Nah, ini sikapnya ya mencoba ya tadi mencari peluang-peluang sekecil mungkin. Begitu. Ya. Ini apa ini? Waduh. Ini dewa ini bagaimana cara awet muda ya, bersyukur aja lah, keep happy aja, keep rock. Dewa itu ya, Be, Dewa Cafe gitu ya. Itu Dewo itu.
Nah, kalau dia tuh pemilik itu bos itu. Iya, aduh. Ah, aduh, buffering ya. Ya. Hmm. Oke. Oke. Ah, baik teman-teman. Sinyal. Oh enggak, sepertinya Babe menerima telepon. Saya undang lagi ya. Oke. Terima telepon dari ownernya Star Hotel barangkali. B, udah saya undang lagi, B. Ya, siap. Ya wajar lah kayak gini ini pasti ada handicapnya ya. Siaran kayak gini ini pasti ada handicapnya. Iya. Tadi udah banyak pertanyaan-pertanyaan cukup banyak ya. Bagaimana memulai usaha ya apa namanya yang penting ini dilakuin kayak Mas Dewo tuh loh. Mas Dewo kan langsung melakukan itu. Ya, Mas Dewo tuh rajin. Orang ada Mas Dewo itu ada pembeli satu aja diupload di Facebooknya. Keren itu, dia konsisten. Ada pembeli gitu satu aja dia diupload ya. Ada pembeli satu, pembeli baru mau lewat aja diupload. Ya keren itu. Mas Dewa ya teman-teman mahasiswa, ini ada salah satu sahabat kita juga yang bergabung di sini namanya Mas Dewo. Dia juga sekarang menjadi seorang pengusaha. Kiatnya apa itu, Om? Ya, nanti kebetulan Mas Dewo, hari Rabu, nanti kita bincang-bincang. Nanti ini Babe bisa gantian godain dia komennya. Oh, boleh. Yoi. Ya. Ya, ini yang penting saling menyemangati. Yang penting iya, iya betul. Iya. Nah, ayo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ini sudah saya bisa monitor. Kafenya Mas Dewo di mana ditanyain tuh? Oke, siapa tuh yang nanya? Alif ya. Alif, yang Alif, pertanyaanmu akan dijawab langsung sama Mas Dewo itu hari Rabu jam 4 sore. Ya, nanti saya akan share. Ya, ini kalau Mas Dewo dengan kebetulan dengan Babe ini kita dulu pernah jalan bareng, saling belajar juga sama-sama. Oke, yang sekarang sudah cukup banyak cerita untuk diceritakan kepada yang muda-muda. Ceritanya gitu. Oke, nah teman-teman, barangkali secara umum seperti itu. Nanti Babe untuk yang bisnisnya sekarang, MLM-nya bisa disampaikan ke teman-teman barangkali. Ya, kalau ini ada yang tanya ya. Kalau usaha itu, ya. Ini ada yang nanya, usaha itu kalau